Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita awali kebaktian pada pagi hari ini dengan nyanyian PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang kami kasihi, selamat pagi. Hari ini kita berada pada Minggu Transfigurasi sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Transfigurasi pada dasarnya berarti perubahan wajah, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Tetapi saudara-saudara sekalian, di samping Yesus dimuliakan di atas gunung, sebelumnya Yesus juga telah mengalami penderitaan dan mati. Karena itu tema khotbah kita hari ini, transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan mendengarkan firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami menghadap takhta-Mu yang kudus untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Setiap hari Tuhan, kami masih melakukan pelanggaran terhadap firman-Mu. Kami tidak memuliakan Engkau dan kami telah merugikan sesama kami, baik melalui kata-kata, pikiran, dan perbuatan kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah
agar kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh indah katamu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut Yang Mulia. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan bagi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan membaca Alkitab Tuhan, lalu kami akan belajar untuk memahami firman-Mu. Namun kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk bisa memahami maksud firman Tuhan dan menerapkan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah jemaat-Mu di rumah satu persatu untuk bisa memahami firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu yang serba terbatas ini untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu yang indah dan mulia itu. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang kami kasihi, setiap orang pada umumnya menyukai pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyukai pengalaman yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, orang akan senang dan suka mengingat-ingat pengalamannya ketika diwisuda sebagai sarjana, master atau doktor. Orang senang ketika menikah, ketika punya anak, atau ketika punya cucu. Tetapi banyak orang yang berusaha untuk tidak mengingat-ingat atau bahkan melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Seperti pengalaman ditinggalkan kekasih karena meninggal dunia. Lupakan itu.
pengalaman sakit berat, mengalami peristiwa traumatis, atau mengalami penderitaan. Kata orang yang seperti itu jangan diingat-ingat atau dilupakan saja. Namun hidup ini sebenarnya tidak hanya berisi pengalaman yang indah saja, saudara-saudara, tetapi yang tidak indah juga. Dalam hidup ini ada kemuliaan, tetapi ada juga penderitaan. Inilah realitas kehidupan yang akan kita bahas dalam rangka transfigurasi Yesus. Tema khotbah kita hari ini membicarakan tentang transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Saudara-saudara yang kami kasihi, hari ini kita memasuki minggu transfigurasi Yesus. Secara harfiah, transfigurasi berarti perubahan wajah. Hal ini pernah terjadi atas diri Yesus dan disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hal ini terjadi di atas gunung ketika Tuhan Yesus dimuliakan, seperti disaksikan dalam bacaan Alkitab kita dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Injil Markus ini menyaksikan bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung mana itu? Menurut William Barclay, ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa gunung itu adalah Gunung Tabor. Namun, tradisi ini agaknya sulit dipertahankan. Sebab di puncak Gunung Tabor, pada waktu itu terdapat sebuah benteng militer yang besar. Benteng seperti ini tentu tidak mungkin bisa dimasuki atau didekati oleh orang-orang biasa seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Karena itu lebih tepat untuk menafsirkan gunung itu sebagai Gunung Hermon yang berjarak 14 miles dari Kaisaria Filipi. Gunung Hermon ini tingginya 9.400 kaki, 11.000 kaki di atas lembah Yordan. Karena gunung ini sangat tinggi, peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan itu kemungkinan besar tidak terjadi di puncak gunung, tapi di lereng Gunung Hermon yang indah pada waktu itu. Inilah tafsiran Barclay. Ketika Tuhan Yesus bersama ketika muridnya berada di atas gunung itu, terjadilah sebuah peristiwa yang mengesankan para murid. Dalam ayat 2b sampai 4 disaksikan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama Musa. Keduanya sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan Yesus. Ternyata di atas gunung itu Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapanya. Di atas gunung itu para murid melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia, tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama. Pengalaman ini sangat menakutkan tapi sekaligus menyenangkan dan membahagiakan para murid. Belum pernah mereka melihat Tuhan Yesus dimuliakan seperti itu. Mereka tentu tidak ingin kalau pengalaman yang indah itu berlalu begitu saja.
Karena itu Petrus seperti disaksikan dalam ayat 5 berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus mengusulkan mendirikan 3 kemah untuk ketiga tokoh itu. Pengalaman yang indah ini agaknya ingin dipertahankan selama mungkin oleh Petrus. Untuk itu ia mau mengikat Tuhan Yesus dalam kemah buatan manusia di atas gunung yang jauh dari kehidupan masyarakat. Namun apakah Yesus mau mengabulkan permohonan Petrus ini? Ternyata tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak mau lama-lama berada di atas gunung, sebab tugas utamanya adalah untuk melayani manusia. Karena itu keesokan harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun kembali, sebab di bawah gunung sudah banyak orang yang menantikan pelayanan Yesus. Ternyata pengalaman perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka sendiri. Mereka harus menyaksikan kemuliaan Yesus itu melalui apa? Melalui pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebelum Tuhan Yesus dan para murid turun dari gunung, Allah menyatakan kepada para murid, siapakah Tuhan Yesus itu? Dalam ayat 7 disaksikan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ternyata Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, dan para murid diminta untuk mendengarkan Yesus. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Lalu Yesus mengingatkan mereka seperti yang ditulis dalam ayat 12b, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Ternyata sebelum kemuliaan itu diberitakan, Yesus akan terlebih dulu mengalami penderitaan dan mati. Yesus sendiri menyatakan hal itu seperti disaksikan dalam Lukas 9 ayat 22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudara yang kami kasih, penderitaan dan kematian Yesus ini diberitakan dalam Alkitab. Pada minggu-minggu Prapaskah ini, nanti minggu berikut kita akan mulai merenungkan penderitaan itu. Penderitaan ini dialami Yesus secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Total, saudara-saudara. Secara fisik bagaimana? Di hadapan mahkamah agama, Yesus pernah diludahi mukanya, dikotori mukanya, ditinju, dipukul, dan dibelenggu. Disaksikan dalam Matius 26 ayat 67, Matius 27 ayat 2. Secara psikis, Yesus telah dikhianati oleh Yudas, muridnya sendiri. Matius 26 47 sampai 48. Bayangkan,
muridnya sendiri mengkhianati dan menjual Yesus. Ia disangkali Petrus, juga muridnya sendiri. Matius 26 ayat 69 dan seterusnya. Belum lagi Yesus diolok-olok, dikenakan mahkota duri di atas kepalanya dan seterusnya. Matius 26 ayat 27 sampai 31. Lalu secara sosial, saudara-saudara, Yesus juga ditolak oleh banyak orang. Jadi singkirkan banyak orang. Pemimpin-pemimpin agama dan orang banyak menolak Yesus. Mereka bahkan berteriak untuk menyalibkan Yesus. Dalam Matius 27 ayat 20 sampai 23 disaksikan oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kau bebaskan bagi?" Kata mereka, "Barabas." Barabas dibebaskan, saudara-saudara. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka berseru, "Ia harus disalibkan." Secara spiritual, Yesus juga menderita secara spiritual. Ia harus memikul seluruh dosa dunia ini. Padahal Yesus tidak menyukai dan membenci dosa. Karena begitu berat penderitaan Yesus, sampai-sampai di atas salib, ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Setelah Yesus menyelesaikan semua tugas dan penderitaannya, barulah ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya. Dalam Lukas 23 ayat 46 disaksikan, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang kami kasih, setelah kita mempelajari tema khotbah kita pada hari ini, pelajaran iman apa yang bisa kita dapatkan untuk pertumbuhan iman kita? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Pertama, transfigurasi Yesus ini memberitakan tentang kemuliaan Yesus. Peristiwa ini mendatangkan pengalaman spiritual yang luar biasa indahnya. Sampai-sampai Petrus berniat untuk mendirikan 3 kemah. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ingin mempertahankan kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus di atas gunung itu. Mereka ingin menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi Yesus menolak usulan itu. Mengapa? Karena Yesus tidak ingin tinggal lama-lama di atas gunung yang jauh dari orang banyak. Yesus kemudian mengajak mereka turun dari gunung dan melayani. Sebab di bawah gunung sudah banyak orang yang menantikan pelayanan Yesus. Disinilah kita bisa belajar bahwa menikmati persekutuan dengan Yesus harus berlanjut dengan pelayanan kepada sesama. Saudara-saudara sekalian, hal kedua yang bisa menjadi pelajaran bagi kita adalah kesaksian Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa ia juga harus menderita. Ternyata Yesus mengalami keduanya. Antara kemuliaan dan penderitaan akhirnya terdapat satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian
Kemuliaan dan penderitaan seringkali bisa juga kita alami dalam hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia yang serba terbatas ini, kita masih bisa mengalami adanya kegagalan di samping kemuliaan. Kita bisa mengalami kesukaran, kekecewaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Namun, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan itu, kita tidak perlu takut dan gentar, sebab kita tidak berjalan sendiri. Yesus yang berpengalaman dalam hal menderita, Ia akan selalu mendampingi dan menolong kita, agar kita pun sanggup untuk mengatasinya. Selamat berjuang bersama Yesus. Bersama Dia, kita pasti menang. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu, di mana kami boleh menggumuli tema transfigurasi antara kemuliaan dan penderitaan. Yesus dimuliakan, namun Yesus juga pernah menderita. Begitu juga dengan kami dalam hidup ini, Tuhan. Di samping kami mengalami apa yang dikatakan kesuksesan, sementara kami juga tidak luput dari bermacam-macam kesukaran dan penderitaan. Tuhan, kami ingin berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Khususnya kami doakan Ibu Vivi, Ibu Lin Yahya, Ibu Yeti, Ibu Setiawan Tobing, Ibu Yusnani, Ibu Tri Asri Partiwi Mirsa, dan Bapak John Saruja. Kami mohon Tuhan berkenan mendampingi, meneguhkan, dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai persoalan, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah hari depan. Kiranya Tuhan menolong. Bagi mereka yang juga dihinggapi oleh kekhawatiran dan ketakutan karena COVID, kiranya Tuhan mengganti dengan penyerahan kepadamu. Kami berdoa pada saat ini, saudara-saudara kami yang sedang menderita karena COVID-19, Tuhan juga kiranya berkenan mendampingi dan menyembuhkan mereka. Berkatilah akan tenaga medis, non-medis yang merawat mereka semua, agar mereka juga boleh merawat dengan berkat-Mu. Kami berdoa pada saat ini bagi upaya pengobatannya, kiranya Tuhan memberkati segala macam upaya untuk mendatangkan obat-obat baru yang bermakna. Juga bagi vaksin
yang sedang berlangsung Tuhan berkati, dan kami juga bersyukur karena sejak kemarin telah diumumkan vaksin bisa berlaku untuk lansia juga. Berkati Tuhan agar semuanya ini boleh dikerjakan sebagai upaya tangan Tuhan untuk mengakhiri atau mengurangi COVID-19 ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, berkati Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberikan perdamaian dunia. Kami berdoa biar Engkau sendiri yang menolong juga akan bangsa yang sedang menderita, apakah karena politik, ekonomi, dan sebagainya. Kami doakan pada saat ini bagi bangsa kami Indonesia, berkati ya Tuhan bangsa kami, berkatilah akan keadaan bangsa kami yang dilanda oleh berbagai macam bencana akhir-akhir ini. Kiranya Engkau yang menolong, menyelamatkan umat Indonesia ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkatilah mereka mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat yang lain dari pusat sampai ke daerah-daerah dan di pelosok-pelosok tanah air. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah kiranya firman-Mu bisa tetap mengajak kami bersaksi dan meneguhkan iman kami bahwa Engkau ada bersama kami di dalam kehidupan ini. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mari kita iringi dengan menyanyikan PKJ 149 bait pertama dan kedua. Ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, inilah persembahan terbaik yang dapat kami persembahkan saat ini. Terimalah dalam kemurahan-Mu. Kiranya persembahan ini berguna bagi kemuliaan-Mu. Terlebih dari itu ya Bapa, mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di
Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mampu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.